Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Angelam Diam dari kelas 10 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai materi plantai tentang identifikasi lumut, paku, dan spermatofita. Pertama adalah tumbuhan paku dan lumut. Oke, kita mulai dari tumbuhan paku terlebih dahulu. Tumbuhan paku. Seperti tumbuhan pada umumnya, tubuh paku dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Oke, pertama kita mulai dari akar tumbuhan paku. Pada fase gametofit, tumbuhan paku memiliki akar semu yang disebut rizoid. Rizoid memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, sedangkan fase sporofitnya memiliki akar sejati dengan tipe akar serabut. Lanjut, yang kedua yaitu batang tumbuhan paku. Pada fase gametofit, batang tumbuhan paku disebut protalium. Batang ini memiliki bentuk seperti lembaran kecil yang juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan pada fase sporofit, tumbuhan paku telah memiliki batang sejati dengan jaringan pembuluh akut, silam, dan floem. Batang paku ada yang berukuran pendek hingga hampir tidak nampak dan ada pula yang tinggi seperti pohon. Lanjut lagi, yaitu ke bagian kedua pada tumbuhan paku. Daun tumbuhan paku dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil merupakan daun berukuran kecil yang terdapat di sekitar batang dan tulang daun paku. Sedangkan makrofil merupakan daun sejati yang digunakan untuk melakukan fotosintesis. Berdasarkan fungsinya, daun paku dapat dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Tropofil merupakan daun yang khusus digunakan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan sporofil ada daun yang selain melakukan fotosintesis juga dapat menghasilkan spora sebagai media perkembangbiakan paku. Lalu yang terakhir adalah spora tumbuhan paku. Jenis spora pada tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi paku osmospora yang hanya dapat menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kedua, ada paku heterospora yang dapat menghasilkan dua jenis spora. Lalu ada paku peralihan yang dapat menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, namun sifatnya berbeda. Lanjut, yang kedua yaitu tumbuhan lumut. Struktur tubuh tumbuhan lumut sendiri yaitu memiliki ukuran yang kecil, bentuk pipis, serta seperti pita, dan bentuk batang seperti daun kecil. Koloni lumut berbentuk seperti beledu dan lembaran. Lumut juga tidak memiliki sistem pembuluh angkut dan akar lumut berupa rizoid, dengan dinding sel lumut tersusun atas selulosa. Lalu yang kedua yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk tumbuhan Angiospermae saya mengambil contoh yaitu tumbuhan bambu. Pada daun tanaman bambu ini yaitu daun lengkap karena mempunyai beberapa bagian seperti pelepah daun, tangkai daun, serta helaian daun. Bangun daun tanaman ini berbentuk lanset, ujung pada daunnya beruncing, pangkal daun terlihat tumpul, tepi daun merata, serta daging daun terlihat seperti kertas. Lanjut kita ke bagian batang bambu. Bagian batang bambu ini muncul dari akar-akar rimpang. Ketika sudah tua, batang bambu ini mengeras dan biasanya akan berongga. Batang tanaman bambu ini memiliki bentuk yang silinder, memanjang, serta terbagi dalam beberapa ruas. Terdapat rongga di dalamnya. Batang dari bambu ini diselimuti oleh beberapa daun yang disebut dengan pelepah batang dan biasanya akan gugur ketika sudah terlihat tua. Lanjut kita ke bagian akar dari tanaman bambu ini. Terdapat di bagian bawah permukaan tanah dan membentuk sistem percabangan. Bagian dari pangkal akar rimpang bambu ini lebih sempit daripada bagian ujung tanaman ini. Setiap ruas memiliki kuncup serta akar. Kuncup pada akar rimpang ini juga akan berkembang menjadi sebuah rebung yang kemudian memanjat serta akhirnya bisa menghasilkan bulu. Lalu selanjutnya adalah tumbuhan Gymnospermae. Di sini saya mengambil contoh yaitu tumbuhan pinus. Oke, pertama kita mulai dari akar-akar pada tanaman pinus. Akar tanaman pinus merupakan akar tunggang, tapi juga bercabang-cabang. Struktur akarnya kuat, mencekram tanah dan berwarna coklat. Lalu batang pada tanaman pinus. Batang pada tanaman pinus merupakan pohon yang mempunyai kayu yang keras. Bentuk batang pohon pinus ini membulat, memiliki tajuk pohon mudah menyerupai piramida. Namun ketika sudah tua menjadi lebih melebar dan rata. Arah tumbuh pohon pinus tegak lurus ke atas atau erectus.
Permukaan batang pohon pinus retak-retak dan berwarna kecoklatan. Lalu berikutnya daun pada tanaman pinus, termasuk dalam daun majemuk. Daun pinus memiliki ujung daun berbentuk runcing, memiliki pangkal daun berbentuk lompang atau rata, dengan diselubungi sisik berupa selaput tipis, dan juga memiliki tepi daun berbentuk rata, serta juga memiliki ranting daun berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Lalu bunga pada tanaman pinus juga termasuk dalam bunga berkelamin tunggal. Bunga pinus ini terbagi menjadi dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan memiliki bentuk silindris, sedangkan bunga betina memiliki bentuk kerucut. Ujungnya runcing, memiliki sisik berwarna coklat, dan setiap bakal biji terdapat sayap, serta terletak di sepertiga bagian atas tajuk, terutama di ujung dahan. Bunga pinus ini pada umumnya berwarna kuning ketika muda dan berwarna kecoklatan ketika sudah tua. Buah pada tanaman pinus, yaitu buah pinus, mempunyai bentuk kerucut, namun ada juga yang berbentuk silindris, bentuknya seperti pohon natal tapi kecil. Biji pada tanaman pinus berbentuk pipi dan bulat telur atau oval dan dilengkapi dengan sayap yang dihasilkan pada setiap dasar bunga atau dari sisik buah. Dan warna biji pinus sendiri umumnya putih kekuningan. Lalu lanjut yang ketiga ada dikotil dan monokotil. Untuk dikotil di sini saya memberikan contoh yaitu pohon cabai, dan monokotil yaitu pohon bambu. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yang pertama yaitu dari biji. Monokotil hanya memiliki satu kotiledon atau tunggal, sedangkan dikotil memiliki dua kotiledon atau berkeping. Yang kedua adalah akar. Akar tumbuhan monokotil dan dikotil juga memiliki perbedaan. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki jenis akar tunggal. Yang ketiga adalah bunga. Bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga berbeda. Pada bunga monokotil, kelopak bunga memiliki jumlah kelipatan 3, sedangkan bunga dikotil memiliki kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Lalu yang keempat adalah batang. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil selanjutnya adalah di batang. Tumbuhan monokotil tidak memiliki batang yang bercabang. Selain itu, batang monokotil tidak berkambium. Berbeda dengan monokotil, batang dikotil memiliki banyak cabang. Jika dibelah akan terlihat kambium dalam batang dikotil. Lalu yang terakhir adalah daun. Pada tumbuhan monokotil, daun memiliki akar daun yang lurus, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki tulang daun yang bercabang. Lalu yang keempat adalah bagian-bagian bunga Angiospermae. Bisa kita lihat bagian-bagian bunga Angiospermae ini memiliki 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian yang pertama yaitu adanya mahkota bunga yang menjadi satu perhiasan di bunga selain kelopaknya. Mahkota bunga ini terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok yang disebut sebagai petal. Bagian yang kedua yaitu kelopak bunga yang berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun dan memiliki fungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup. Bagian yang ketiga yaitu putik yang menjadi alat reproduksi betina pada bunga dan memiliki peran dalam menghasilkan bakal biji. Bagian yang keempat yaitu benang sari yang merupakan sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Pada bagian ini tersusun dari tangkai sari dan sebuah kantong kepala sari tempat serbuk sari dihasilkan. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai tugas tentang Plantae, tentang identifikasi lumut, paku, dan spermatofit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.